mengingat Pranata Gereja Kristen Jawetan tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 9 memutuskan menetapkan pembebas tugasan Pendeta Sujarwo sejak tanggal 18 April 2025. Kedua, selanjutnya yang bersangkutan berstatus pendeta pensiun kurung buka pendeta emeritus kurung tutup dengan hak dan kewajiban sesuai Pranata GKJW. Perasaannya ya tentu sukacita ya. Tahun 88 saya menjadi tenaga lapangan Majelis Agung di Dewan Pembinaan Kesaksian kala itu selama 4 tahun. Kemudian habis kontrak 4 tahun itu kami ikut program khusus, yaitu Sekolah Teologi Crash Program yang pertama. Setelah itu mengikuti kegiatan yang namanya masa stase, vikariat, dan ditapis menjadi pendeta. Puji Tuhan, 30 tahun kami boleh melayani di GKJW sebagai pendeta. Jika dihitung dengan tenaga lapangan di Dewan Pembinaan Kesaksian yang saya ditempatkan di Jemaat Kediri, khususnya di Pepandan Kandat, kelompok Karangrejo, dan Pandan Langu, kemudian dipindah ke Jemaat Lingi. Selama 4 tahun kami boleh melewati dengan baik. Sekali lagi, semuanya tidak bisa kami lakukan dengan kekuatan, kemampuan pribadi saya, tetapi juga orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang terbaik untuk membantu, menolong, memotivasi saya, bahkan Tuhan sendiri yang senantiasa memandu kehidupan saya. Nah, foto yang kami bersalaman, yang jasa abu-abu kami. Nah, ini kami dikasih ucapan selamat ketika kami bahasanya di wisuda begitulah. Kami selesai ikut crash program yang pertama pada saat itu. Jas kami ya abu-abu itu. Tahun berapa? Itu tahun 1994 itu. Sama-sama memakai jas abu-abu itu. Kalau itu kami stase di GKJW Jemaat Sidomulyo Ambulu, MD Besuki Barat. Ya, kalau sebuah mimpi atau cita-cita, target itu bagi saya sebuah idealis ya. Tetapi bagaimana saya secara pribadi sebagai manusia itu bermanfaat bagi gereja di mana saya ditempatkan. Sekali lagi dengan berbagai macam pergumulan, persoalan setiap jemaat yang berbeda itu, dan ada keunikannya di sana. Target saya hanya mendampingi milik Tuhan semampu saya dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk menjadi lebih baik lagi. Itu saja, tidak lebih dari itu. Ya, dulu sebelum COVID, tanpa kami sadari bahwa kalau itu COVID akan terjadi, tetapi kami persiapkan pengalaman dari krisis moneter di tahun 90-an itu, bagaimana jemaat itu memiliki passive income. Misalnya, jemaat itu beli sawah, kalau di desa beli sawah atau apa. Ketika COVID melanda, kehadiran
umat untuk beribadah turun total. Dan ini persembahan juga turun. Padahal biaya operasional jemaat maupun operasional sinode Majelis Agung harus dipenuhi. Nah inilah ternyata di tahun 2000-an itu kami mempersiapkan jemaat harus memiliki passive income. Nah inilah yang semestinya ada di jemaat dan sekarang berkembang seiring berkembangnya kemajuan teknologi. Ibadah tidak harus di satu tempat di gereja, bisa di rumah atau di jalan dimanapun. Bahkan saya guyonan, besok kalau ibadah bisa sambil goreng tempe. Ternyata 10 tahun kemudian terjadi. Nah ini harus disikapi lebih serius lagi dengan passive income. Persembahan tetap ada, masukan tetap ada. Karena jemaat saya percaya merasa dirinya itu dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Sesederhana apapun pekerjaan umat Tuhan itu disyukuri dan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga, juga keluarga besar di jemaat. Nah, ketika live streaming dan sekarang sudah tidak ada COVID, ada beberapa teman multimedia bertanya, Pak, apakah live streaming dihentikan Pak? COVID sudah tidak ada dan ibadah kembali normal. Saran saya tidak dihentikan karena itu sarana untuk pekabaran Injil. Sarana untuk melayani bagi warga jemaat yang mungkin tidak bisa ibadah bersama-sama di tempat ibadah. Biarlah dengan pelayanan live streaming ini menjadi berkat bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga semua boleh terberkati. Seandainya jadi pendeta terus, apa yang kira-kira yang harus diwujudkan? Saya berpikir setiap pendeta GKJW kok sama. Arahnya, garisnya itu sama. Mengarahkan GKJW dan seluruh umat ini dewasa secara teologi, dewasa dari sumber dayanya, dewasa dana dan prasarananya. Jadi itu yang harus diwujudkan dalam kehidupan bergereja kapanpun dan dimanapun, supaya gereja itu eksis di mana jemaat-jemaat itu ada sesuai konteks dan zamannya tentunya. Ya, untuk pendeta yang masih muda, saya percaya pendeta muda itu memiliki semangat yang muda, semangat yang baru, yang makantar-kantar untuk melayani Tuhan. Jangan lupa, serahkan, letakkan harapan-harapan pelayananmu di bawah kuasa Tuhan. Motivasi-motivasi, mungkin motivasi materialistis, simpangkan, inggirkan dulu. Itu adalah bagian di mana Tuhan nanti melengkapi. Kalau ingin kaya, jangan jadi pendeta. Mantapkan pelayanan bagi pendeta yang masih muda, juga dicek ulang motivasi apa yang menjadikan Anda ingin menjadi pendeta. Sampai
Kalau yang ringan itu di Gunung Tumo, kala itu ya, ringan dan kadang-kadang menarik, kadang-kadang ya tertawa. Saya tidak membayangkan kalau menjadi pendeta itu mandi di sungai ketika kemarau. Kalau mandi di sungai, tidak boleh lebih jam 4 sore. Kalau jam 4 sore lebih, yang mandi sapi. Jadi kalau kedahuluan sapi, maka airnya kotor, campur kotorannya sapi. Itu yang menarik. Sidorno yang menarik, memang unik jemaat Sidorno. Awalnya kami 29 hari itu sudah kemalingan 2 sepeda motor. Heboh itu. 2 sepeda motor hilang. Saya itu menangis, itu bukan sepeda saya katut hilang, bukan. Saya kok tidak bisa mengamankan milik jemaat. Itu yang saya itu kecewa pada diri saya sendiri. Tapi ya puji Tuhan, semua boleh dilewati begitu. Dan kami boleh tersenyum bersama jemaat Sidorno. Oh gitu ya, cara Tuhan membentuk pribadi pendeta maupun jemaat Sidorno pada saat itu. Kalau Pasuruan, memang ketika saya dikabari mau dimutasi di Pasuruan, hati-hati Pasuruan itu keras. Ternyata puji Tuhan, Pasuruan itu masyarakatnya baik semua. Kami kenal dengan orang-orang Madura baik semua, seperti saudara sendiri. Di mana kami ada warung, di situ kami punya teman, punya sahabat. Dia banyak memberikan kesempatan saya untuk ngopi bersama. Kalau Wiyung, Wiyung ini memang jemaat tertua ya. Bayangkan dibaptis tahun berapa itu? Tanggal 12 Desember 1843. Kalau hitung-hitungan ya paling tua kan. Semakin tua, kalau kelapa itu semakin banyak sarinya. Santene soyo akeh. Maka saya di Wiyung, saya banyak belajar kepada jemaat Wiyung, karena jemaat Wiyung ini jemaat tua. Belajar kepada jemaat Wiyung semuanya. Sehingga ketika saya belajar ke jemaat Wiyung, tuntas sampai saya emeritus. Kalau disebut di Wiyung ada keberhasilan, di Pasuruan ada keberhasilan, di Sidorno ada keberhasilan, ataupun di Gunung Tumo itu ada keberhasilan. Itu bukan keberhasilan pendeta, tetapi keberhasilan jemaat itu sendiri. Pendeta hanya mendampingi untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Untuk jemaat Gunung Tumo, jemaat Sidorno, jemaat Pasuruan yang pernah kami layani sebagai pendeta baku, terima kasih atas dukungan doa dan motivasi panjenengan semua, sehingga kami sampai emeritus. Tanpa dukungan doa dan motivasi panjenengan, ya kami mungkin sudah berhenti yang dulu-dulu ya. Juga terima kasih kepada jemaat Tambakrejo yang pernah saya konsuleni 2 kali itu, Tambakrejo. Juga Ampel Gading, jemaat Turen, dan juga jemaat Sidomulyo Ambulu, ini saya konsuleni 2 kali. Terima kasih buat dulur-dulur yang terus memberikan semangat kepada saya, keluarga saya untuk terus maju melayani sekalipun tantangan itu masih ada. Puji Tuhan atas dukungan dan doa panjenengan, kami sampai di titik emeritasi. Tuhan memberkati panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Untuk Wiyung, terima kasih ya Wiyung.
Wiyung itu manis sekali. Wiyung indah, seindah kisah cinta kasih Tuhan, di mana Kiai Dasimah dipanggil, dipilih untuk orang Kristen di Jawa Timur. Terima kasih anak cucu, cicit, buyut cicit dari Kiai Dasimah. Terima kasih atas motivasi, bahkan wejangan, teguran bagi saya. Puji Tuhan atas dukungan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui keluarga besar Wiyung, menjadikan kami kuat sampai pensiun. Selama masa pelayanan Bapak memang waktu masa COVID itu yang paling berat saya rasakan. Karena waktu itu anak-anak masih sekolah. Tapi saya tetap mendorong semangat Bapak. Saya bilang, Bapak harus sembuh. Nek Bapak gak sembuh, anak-anak gak sekolah. Saya sudah tidak betah di kamar, saya telepon direkturnya. Saya mau pulang, Pak Jarwo saya tinggalkan. Karena saya sudah merasa tidak kuat di ruangan itu. Akhirnya direkturnya sudah pindah ruangan. Ternyata Bapak itu telepon direkturnya sendiri WA. Bu, istri saya jangan boleh pulang. Masuk bersama, keluar harus bersama. Saya rawat suami saya sampai dinyatakan negatif. Dinyatakan sudah, paru-parunya sudah membaik selama 28 hari. Terima kasih buat Bapak, soalnya bisa membimbing kita anak-anaknya Bapak sampai sekarang. Terima kasih juga karena Bapak jadi orang tua yang sabar banget, gak pernah marah ke anak-anaknya. Sekarang Bapak udah pensiun, udah waktunya. Waktunya istirahat, tetap melayani Tuhan, dan udah nggak ada pikiran yang berat-berat lagi. Selamat menikmati masa tua sama ibu, sama Simbah di Jogja. Ya, terima kasih Bapak udah bimbing aku dari kecil sampai gede, gak pernah marahin aku, selalu ngasih yang terbaik, nasehatin. Jadi sehat terus Bapak di Jogja, sama Ibu, sama Simbah. Sehat-sehat, sayang Bapak, Ibu. Menurut saya Bapak itu sabar. Bapak itu penyayang keluarga dan juga selalu mengutamakan anak-anaknya. Terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak yang sabar, penyayang sama anak-anaknya. Terima kasih sudah menjadi teman juga bagi kami semua, dan juga kami tidak pernah lupa dengan apa yang sudah dilakukan Bapak kepada kami. Sehat-sehat Bapak sama Ibu di Jogja. Kita sayang sama Bapak. Sama Bapak.
Mari kita menua bersama, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, sampai tua, sampai akhir. Aku mencintaimu, Pak. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.